Bu, apa aja Pak? Bu Ferdiana, jaringan saya. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Suara Ibu jelas kan? Kalau suara Ibu jelas, angkat jempol tangannya. Jangan jempol kaki ya. Yang jelas suara Ibu, angkat jempol tangannya. Oke, sudah semua. Sip, mantap. Semangat hari ini kita ya. Semangat Bu. Semangat Bu. Ya Bu. Oke, Ibu lihat tadi Susantri yang mas pertama. Jadi, kasihlah dia kesempatan untuk memimpin doa sebelum kita belajar. Oke, Susantri, pimpin doanya ya nak. Mana Susantri ini? Baik Bu. Baik teman-teman, sebelum kita mulai belajar, mari kita berdoa sejenak. Berdoa dimulai. Selesai. Oke, terima kasih Susantri. Tadi sudah Ibu share ya untuk absen kita di WA. Ibu share link Google Form. Yang Ibu lihat di sini belum absen adalah Titin. Martin, apa belum di absen nak? Lupa saya Bu. Oh, lupa, banyak pikiran. Ini saya absen Bu. Iya. Yang lain nak? Ada beberapa orang tadi Ibu lihat belum mengisi Google formulirnya. Oke. Saya sudah Bu. Kita lanjut ya. Ya, Yonando. Untuk pelajaran hari ini, kita akan belajar tentang. Kenapa Yanti? Yonata Bu, bukan Yonando. Oh iya. Yonata. Kelas B Bu. Ibu teringat sama. Iya, lagi pula teringat Ibu sama sepupu Ibu. Ingatnya Yonando aja, padahal Yonata. Maaf ya Yonata. Iya Bu. Oke ya. Untuk pelajaran hari ini udah Ibu share ya di Google Classroom bahan ajarnya, LKPD-nya, dan pembagian kelompoknya untuk mengerjakan LKPD. Sudah dilihatkan anak Ibu di Google Classroom? Sudah Bu. Sudah kan? Oke. Sudah Bu. Oke, kita lanjut ya. Hari ini kita belajar tentang peluang. Nah, peluang. Pernah dengar kata peluang? Belum Bu. Pernah anak Ibu? Belum. Pernah Bu. Ini belum dengar peluang. Dari Bu tadi, dari Bu. Baru kan? Nah, inilah peluang. Pernah Bu. Oke. Nah. Oke, dalam pelajaran peluang ini anak-anak, kita akan belajar tujuannya hari ini melalui suatu percobaan pelemparan sebuah koin dan mata dadu, peserta didik anak-anak Ibu sekalian dapat menyimpulkan peluang empirik dengan baik dan benar. Yang kedua, melalui suatu percobaan pelemparan sebuah dadu dan koin, peserta didik dapat menemukan konsep peluang empiris secara sistematis. Oke. Nah, jadi anak Ibu, peluang empirik ini nanti ada pelajaran peluang ini nanti ada 3 pertemuan. Yang pertama kita membahas hari ini peluang empirik, yang kedua teoritik, nanti pertemuan ketiga adalah hubungan peluang empirik dan peluang teoritik.
Apa sih Bu manfaat dari kita belajar peluang? Banyak sekali manfaatnya kita belajar peluang. Salah satunya Ibu tuliskan di sini. Yang pertama, kita dapat menggunakan peluang untuk memilih seorang menjadi ketua kelas. Nah, jadi kalau yang kita lakukan biasanya ini, milih sekretaris, bendahara, ketua kelas, itu dalam matematikanya disebut peluang. Yang kedua, dokter menggunakan peluang untuk memprediksi kesuksesan sebuah pengobatan. Yang ketiga, ahli meteorologi menggunakan peluang untuk memprediksi kondisi-kondisi cuaca. Jadi sebenarnya banyak manfaat kita belajar peluang ini. Dan lain-lainnya banyak. Cuma Ibu buat di sini 3. Nanti kalau Ibu buat banyak-banyak, habis waktu kita anak-anak. Ya kan? Iya, Bu. Coba kita lihat permasalahan pertama. Nah, pernahkah kalian membatalkan perjalanan karena memperkirakan akan terjadi hujan? Pernah nggak anak-anak Ibu semua ini mengalami hal kejadian seperti ini? Pernah, Bu. Pernah, Bu. Pernah kan? Nah, mau pergi ya kan? Kok mendung kali, kayak mau hujan. Rupanya berhenti kita tiba-tiba tidak terjadi hujan. Itu salah satunya. Permasalahan kedua, nah ini tadi di sekolah kita kan baru-baru saja ini kan melaksanakan yang namanya pemilihan ketua OSIS. Nah ini contoh ini juga ini. Dalam memilih ketua OSIS 1 dan ketua OSIS 2, setiap calon memiliki kemungkinan untuk menjadi ketua umum, ketua OSIS 1 dan ketua OSIS 2. Oke. Nah, dari peristiwa yang terjadi di atas, yang 2 tadi permasalahan, nah itu disebut kejadian merupakan kemungkinan, atau dari pernyataan di atas, suatu kejadian memiliki 2 kemungkinan, yaitu terjadi atau tidak terjadi. Dalam matematika, kemungkinan itu disebut dengan peluang, yaitu kemungkinan kejadian yang dapat ditentukan secara eksak atau dihitung nilainya. Bagaimana caranya? Nanti kita akan buat caranya dan kita kerjakan di LKPD kita. Oke? Nah, anak-anak Ibu pernah main ludo enggak? Pernah, Bu. Sering. Pernah. Kalau kalah nggak nangis kan? Enggak lah, Bu. Enggak. Kirain seperti anak Ibu. Kalau main ludo kalah nangis. Nah, jadi permainan ludo ini menggunakan yang namanya dadu. Ya, permainan ludo menggunakan dadu. Di situ juga ada terselip yang namanya matematikanya, yaitu peluang. Yang kedua, gambar kedua. Gambar apa ini, anak-anak? Mengetos koin, Bu. Tosan koin itu, Bu. Biasanya ini digunakan di mana ya? Kalau kami main bola, Bu. Iya benar. Kalau main bola, menentukan yang mana dulu yang berhak memegang bola ya. Nendang bola ya. Iya. Iya, Bu. Oke, jadi peluang ini sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tanpa kita sadarin, ya kan? Oke, kita lanjut. Nah, disinilah tugas anak-anak Ibu. Nah, inilah tugas anak-anak Ibu. Kasus pertama, pada saat istirahat, Aska dan Askia secara bersamaan menuju ke komputer ke sekolah untuk mengerjakan tugas.
Setelah berdiskusi, siapa tuh ya yang berisik? Saya Bu, maaf Bu. Ganti itu Bu. Unmute dulu ya. Oke, kasih. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan akan menggunakan komputer secara bergiliran selama masing-masing 1 jam. Masalahnya adalah mereka ingin mendapatkan giliran terlebih dahulu setelah berpikir. Aska mengusulkan untuk mengundi dengan menggunakan beberapa benda sebagai berikut. Nah, di LKPD kan sudah Ibu bagikan 2 kelompok. Kelompok pertama menggunakan koin. Sudah kan? Sudah tahu kan mana-mana aja nama-namanya, anggotanya. Kelompok kedua menggunakan dadu. Nanti setelah kasus ini kita presentasikan satu-satu. Oke, sampai sini ada yang mau ditanya? Nggak ada Bu. Ada yang mau ditanya? Ada Bu. Ada. Oke, karena kelompok sudah dibagi, anak ibu sekarang mengerjakan LKPD-nya. Oke, ibu kasih beberapa waktu. Ada beberapa waktu. Jika ingin ada yang kurang paham, langsung ditanya sama ibu. Ya, berdiskusinya melalui WA ya, atau bisa di Google Classroom. Veronica, ada yang mau ditanya? Nggak ada, Bu. Veronica? Nggak ada? Oke. Yonata? Iya Bu, nggak ada Bu. Ada, Masih saya oke. kerjakan ini Bu. Kayaknya masih sepertinya serius ini. Oke. Masih mudah-mudah ya, karena kita masih melakukan yang namanya percobaan. Bu kira kayaknya ini sudah siap ini. Slow-slow aja. Ada yang slow-slow. Oke, Martini. Ya Sudah Bu. siap? Udah Bu, tapi saya ragu Bu. Udah. Kenapa ragu? Ragu-ragu. Kenapa ragu? Mau berapa kali percobaan itu saya Bu? Suka hati kan Bu? Kan di LKPD-nya sudah diketahui, suruh berapa kali percobaannya. Oh, ya. Oh ya Bu, nggak saya baca tadi Bu. Iya, Bu. Jadi mau saya presentasikan nih Bu. Boleh. Lihat kan ya presentasinya. Oke, kelompok berapa? Martini mau presentasi? Kelompok 1 Bu. Oke, kelompok 1. Bentar ya Bu. Saya dulu. Bagi teman-teman yang lain bisa ditanggapin ya hasil presentasi, hasil diskusi dari kelompok 1 yang disampaikan oleh Martini. Udah nampak? Udah nampak teman-teman? Belum nampak Bu? Udah nampak. Oke. Udah nampak? Udah. Udah. Udah Bu. Ya. Udah, Titin.
Udah, Tin. Baca soalnya nih, enggak ini kawan-kawan. Salah, kan ada sama teman-teman juga. Titin, besarkan sedikit lagi lah kawan. Iya, usahakan 40. Udah. Oke. Dikit lagi. Udah besar ini loh. Udah 10 ini. Hati-hati. Gak nampak si Susantri. Oke, lanjut. Udah nampak. Lanjutlah, Titin. Oke. Udah Titin. Pada saat jam istirahat, Aska dan Askia secara bersamaan ke ruang komputer untuk mengerjakan tugas. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan akan menggunakan komputer secara bergiliran selama 1 jam. Masalahnya, mereka ingin mendapat giliran pertama. Dua-duanya mau ingin pertama. Setelah berpikir, Aska mengusulkan untuk mengundi dengan menggunakan koin. Dengan mengundi sebuah koin, Aska berhak menggunakan komputer terlebih dahulu jika frekuensi muncul angka lebih besar daripada frekuensi muncul gambar dan sebaliknya. Jadi si Aska ini dia akan menggunakan komputer muncul angka lebih banyak daripada gambar. Nah, di situ ya. Yang kedua, melemparkan satu koin sebanyak 40 kali. Nah, saya lemparlah koin sebanyak 40 kali. Ternyata muncul angka itu ada 16 kali. Muncul gambar ada 24 kali. Nah, jadi peluang empiriknya itu adalah perbandingan antara banyak ini frekuensi dibagi banyaknya percobaan. Tadi percobaannya ada 40 kali. Jadi di sini peluang empirik dari muncul angka itu 16 per 40, sedangkan muncul gambar itu 24 per 40. Berarti gambar yang paling banyak ya kan. Jadi yang berhak menggunakan komputer lebih dahulu itu si Askia. Itu. Jadi peluang empirik itu adalah banyaknya kejadian atau frekuensi dibagi dengan banyaknya percobaan. Itu aja, Bu. Oke, silakan yang lain tanggapin. Cepet kali dibuka. Anak Ibu, benar yang dibuat oleh kawan kita, Martini? Betul kan, Wi? Sama saya sesuai, Bu. Udah, Betul ya kan? Iya betul itu, Tin. Nah, berarti kelompok Martini kelompok 1 bagus. Kita berikan tepuk tangan untuk kelompok pertama. Oke. Untuk kelompok pertama, Pak, bisa ya? Kita lanjut ya, kelompok kedua dengan menggunakan dadu. Kelompok kedua, ayo, siapa perwakilan dari kelompok kedua yang mau maju? Saya, Bu. Oke, silakan Afnita. Bentar ya, Bu. Udah kelihatan, teman-teman? Proses kita. Udah, Nit. Udah? Oke, nampak. Nampak jelas? Besarkan, Nit. Agak dibesarkan Besar lagi. sedikit kita bisa. Udah? Oke, teman. Oke, kawan. Saya mulai ya, Bu. Ya, silakan. Ya, tadi masalahnya sama seperti kelompok 1. Ya, di sini kita akan menentukan siapa yang memakai komputer terlebih dahulu. Media yang kami buat itu dadu, Bu. Itu kendalanya hampir aja, Bu. Gak ada dadu kami, Bu. Untung aja si Yanti nyimpen dadu di tasnya, Bu. Biasa, Betul, Bu. Ya. Kami suka main keluar tangga.
tapi kami lihat loh, untung disimpan sama Yanti tadi, ya kan Yanti? Iya. Cuma kan Bu, banyak Bagus, kali kami bagus. 80 kali melempar ya kan Bu. Ganti-gantian tadi kami ini Bu. Iya. Capek, Bu, banyak kali. Iya, sengaja Ibu kasih 80 kali. Karena apa? Karena Ibu tahu Yanti suka dia main ular tangga, suka ngelempar-ngelempar dadu. Tapi sering Dia yang banget, paling Bu. banyak pasti ngelempar dadu kan? Nah, ini yang kami Aku paling banyak dapat nilai 6, Bu. Dadu 6 tadi aku paling banyak, ahli. Iya ya. Pantes kau menang aja. Mana ada cerita aja itu Yanti. Nah, ini Bu. Oke, silakan lanjutkan. Mata dadu 1 kami peroleh 16 kali. Muncul 16 kali. Jadi rasionya itu 16/80 kami buat Bu. Mata dadu 2 11 kali. Jadi 11/80. Mata dadu 3 14 kali. Kemudian rasionya itu adalah 14/80. Mata dadu 4 13 kali. 13/80. Mata dadu 5 13 kali. 13/80. Mata dadu 6 13 kali. Jadi peluangnya rasionya 13/80. Nah, totalnya kan tadi 80, Bu. Jadi untuk yang mata dadu Ya. genap ya, itu kami jumlahkan Bu peluangnya 16/80 tambah 14/80. Jadi ya 20/80. Ya, yang ganjil Bu kami tambahin 11/80 tambah 13/80, 13/80. Jadi semuanya 50/80. Jadi frekuensi muncul angka genapnya itu 20 kali Bu, angka ganjil 50 kali. Jadi yang berhak menggunakan komputer itu si Askia Bu. Oke, jadi peluang empiriknya, pengertiannya? Peluang empiriknya itu adalah hasil bagi banyaknya muncul kejadian atau frekuensi dengan banyaknya percobaan. Oke, untuk teman-teman yang lain, coba diperhatikan hasil dari kelompok 2. Ada yang mau ditambahin? Ada yang mau ditambahin? Gimana? Bu. Bu. Iya. Bu. Ya, Ini saya yang salah hitung apa si Apnita nih ya Bu ya? Yang muncul genap memang 20 ya. ya? Ih, cuman tadi susah. Muncul genap. Silap nampaknya kita tadi Bu Muncul Arnita. Iya. Iya, 16 tambah 14 kan 30 itu loh Bu. Silap kita tadi nampaknya. Terus mata dadu 6 nggak kita masukkan Susantri? Iya, tambah 13 lagi ya kan? Iya, maaf ya Bu, karena mungkin 80 kali itu Bu. Oke. Berarti ada kesilapan di sini ya. Iya Bu, udah tahu Bu. Terima kasih Martinu. Sudah mengoreksi kerjaan kelompok 2. Yang lain ada? Yang lain? Oke. Kalau tidak ada berarti sudah pas ya. Oke, kesimpulannya bisa kita ambil di sini. Tunggu, coba Afnit, oke. Dari kelompok 2 yang presentasi itu ada kesilapan ya, tapi bisa diperbaikin sebelum dikumpul. Nah, kita kasih dulu apus, semangat dan tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke. Namanya juga belajar, pasti ada salah ya kan? Kalau nggak ada salah, untuk apa kita belajar? Benar nggak? Iya Bu. Salah itu perlu untuk belajar supaya mengingat kita. Karena kalau salah, kita cepat mengingatnya. Oke. Dari sini
bisa kita ambil kesimpulan. Bu buat dulu ya. Oke, presentasinya. Sudah nampak? Belum, Bu. Sudah nampak? Belum, Bu. Belum, Bu. Belum? Oke, Bu bacakan ya. Bahwasanya kesimpulan peluang empirik itu adalah nilai yang didekati oleh frekuensi relatif. Atau frekuensi relatif itu tadi yang mana? Yang banyaknya percobaan. Jadi peluang empirik adalah perbandingan antara frekuensi kejadian terhadap percobaan yang dilakukan. Jika frekuensi atau banyak kejadian disimbolkan dengan A, maka banyak percobaan disimbolkan dengan huruf S. Maka peluang empirik atau FA adalah N/A per NA per NS. Itulah kesimpulan kita. Jadi udah tahu ya apa itu peluang empirik, bagaimana cara mencari untuk peluang empirik. Sudah, Bu. Sudah, Bisa, Bu. Bu. Oke. Bisa, Bu. Bisa, Bu. Udah lupa anak-anak kita ini ya. Udah lesu kali. Yuk, supaya sebelum kita menutup pelajaran ini, coba renggangkan dulu tangannya. Supaya jangan kaku kali. Ayo, renggangkan dulu tangannya. Ayo, relax. Ayo. Jangan kaku kali kita kan? Kepalanya. Iya, bagus. Untuk bahan refleksinya sudah Ibu kirim di Google Classroom. Sudah. Untuk evaluasi atau tugas itu sudah Ibu kirim di Google Classroom di bahan ajarnya. Anak-anak Ibu tinggal melatih cara penggunaan dari soal-soalnya. Menutup, tadi kan Susantri sudah membuka doa sebelum menutup supaya ilmunya lengket di kepala kita, berkah. Ibu suruhlah dulu, abang kita Yonata untuk berdoa sebelum kita akhiri pembelajaran. Ayo Yonata, Baik, pimpin Bu. doa. Teman-teman, sebelum kita mengakhiri kegiatan belajar kita, mari kita berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Doa selesai. Selamat. Oke, Pak Ibu ya, bahwasanya untuk pertemuan kedua kita akan belajar teoretik nanti seperti peluang empirik. Ibu kasih LKPD bahan ajarnya langsung ke Google Classroom. Oke, kita akhiri pertemuan kita. Selamat pagi anak-anak Ibu. Semoga semua sehat, jaga kesehatan. Keluar jangan lupa pakai. Kalau nggak penting-penting kali keluar, nggak usah keluar ya, anak Ibu. Oke. Ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Semangat kita, teman-teman, untuk pertemuan berikutnya. Semangat. Iya, Susantri. Karena saya lihat, Bu, teman-teman lain udah pada lemas, Bu. Mungkin kecapean. Kebetulan ada yang dibicarakan di sekolah, jadi sebelah dipakai teleponnya sebelah lagi dengar yang di sekolah. Iya. Tambah lagi jaringan saya agak susah ini, Bu. Bisa nggak tolong Bu guru ini presentasinya Bu? Ada pemerintah kan sudah dikasih pemerintah Pak Susantri.
Aku sudah dapat 35 Nggak giga. cukup, Bu. Kebanyakan meet sama Bapak Ibu guru yang lain, Bu. Iya memang nggak cukup Lelet Bu memang. yang dikasih apa? Saya tadi aja beli paket lagi. Sekali meet habis 5 giga ya. Nggak bisa dipresentasekan ini ya? Oh tunggu, biar saya hentikan. Mau kemana Pak Yonata? Enggak, maksudnya tadi maksudnya nggak bisa F5 powerpointnya. F5 Maksudnya dia tanya mau presentase Bapak Ibu. Coba Adri, coba. Cuman dari tadi kok memang enggak ini dia. Ibu Mimi, Saya. Ibu Mimi, Iya, nggak merekam Pak. lagi kan? Enggak, udah. Waktu ibu tadi Bu agak kurang dikit lagi, makanya saya pancing-pancing Bu, biar ada tambahannya. Iya Pak. Saya kecepatan kan Pak. Iya. 30 detiknya, 30 detik. Nggak masalah itu Iya, jadi- Bu. Saya Udah paham, nervous udah. Pak. Iya, maksud saya pengalaman sama sebagai pertimbangan kepada kawan-kawan yang lain nanti yang mau tampil. Kalau boleh, perhatikan lagi lah waktu di rekaman itu nampak itu pas rekaman di bawah.